Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam air. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion ini terbentuk dari proses ionisasi pada senyawa kovalen polar atau disosiasi pada senyawa ionik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu senyawa yang terionisasi sempurna dalam air, menghasilkan banyak ion sehingga menghantarkan listrik dengan baik. Selanjutnya ada elektrolit lemah, yaitu senyawa yang hanya sebagian kecil terionisasi dalam air, menghasilkan lebih sedikit ion sehingga daya hantar listriknya rendah. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion dalam larutan. Senyawa dalam larutan ini tetap dalam bentuk molekulnya dan tidak mengalami ionisasi atau disosiasi. Biasanya, larutan non-elektrolit terdiri dari senyawa kovalen non-polar atau polar yang tidak menghasilkan ion dalam air. Berdasarkan hasil praktikum yang saya lakukan, saat diamati, urea tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda. Ini menandakan bahwa urea adalah larutan non-elektrolit. Urea adalah senyawa kovalen non-polar yang larut dalam air tetapi tidak mengalami ionisasi, sehingga tidak menghasilkan ion yang dapat menghantarkan listrik. Karena tidak ada ion bebas dalam larutan, maka larutan ini tergolong non-elektrolit. Selanjutnya, saat diamati pada barium klorida, natrium klorida, amonium klorida, asam klorida, nyala lampu terang dan terbentuk banyak gelembung pada elektroda. Ini menandakan bahwa larutan tersebut bersifat larutan elektrolit kuat. Senyawa ion seperti barium klorida, natrium klorida, dan amonium klorida mengalami disosiasi sempurna dalam air, menghasilkan ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Kemudian, asam klorida adalah senyawa kovalen polar yang mengalami ionisasi sempurna dalam air, membentuk ion H+ dan Cl- sehingga larutannya memiliki daya hantar listrik tinggi. Karena larutan ini mengandung listrik dengan sangat baik, maka termasuk elektrolit kuat. Selanjutnya, hasil pengamatan pada amonium hidroksida, natrium hidroksida, dan asam cuka, nyala lampu redup dan hanya sedikit gelembung terbentuk pada elektroda. Ini menandakan bahwa larutan tersebut bersifat elektrolit lemah. Glukosa atau C6H12O6 adalah senyawa kovalen yang tidak terionisasi dalam air. Ketika dilarutkan, molekul-molekul glukosa tetap utuh dan tidak membentuk ion. Karena tidak ada ion, larutan glukosa tidak dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Sedangkan natrium klorida atau NaCl adalah senyawa ionik. Saat dilarutkan dalam air, natrium klorida akan terionisasi sempurna menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Ion-ion inilah yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Karena ion yang terbentuk banyak dan terpisah sempurna, maka natrium klorida tergolong sebagai larutan elektrolit kuat.